bab tentang atau pokok bahasan tentang hukum-hukum dasar kimia, ya. Tentang hukum dasar kimia. Ya. Jadi semua konsep tentang perhitungan kimia atau tentang fenomena yang terjadi pada proses kimia ini didasarkan pada hukum-hukum ini, ya. Di mana hukum dasar kimia itu hanya ada 5 yang menjadi pondasinya. Yang pertama, ya, yaitu hukum kekekalan massa. Ya, ini oleh orang yang bernama Lavoisier. Ya, jadi hukum yang pertama itu adalah hukum kekekalan massa oleh Lavoisier. Sedangkan yang kedua itu hukum perbandingan tetap, ya, oleh orang yang bernama Proust. Bapak singkat aja lah ya namanya. Oleh orang yang bernama Proust. Ya, ini hukum yang ketiga, yaitu tentang hukum perbandingan berganda oleh namanya Dalton. Yang keempat yaitu hukum perbandingan volume. Ya, perbandingan volume. Ini oleh orang yang bernama Gay-Lussac. Gay-Lussac. Ya. Yang keempat, yang kelima adalah hukum, bukan hukum lah ini ya, ini hipotesis. Hipotesis Avogadro. Ya, tentang namanya hipotesis Avogadro, berarti ini oleh Avogadro ya, oleh Avogadro. Nah, ini masih hipotesis ya. Jadi kalau ini kan dia berbicara tentang, ya, ini tentang perbandingan jumlah molekul. Jumlah molekul. Ya. Dan inilah kelima hukum-hukum dasar yang mendasari ya, fenomena yang terjadi pada reaksi kimia. Ya, yaitu yang pertama hukum kekekalan massa oleh Lavoisier, yang kedua hukum perbandingan tetap oleh Proust, yang ketiga hukum perbandingan berganda oleh Dalton, yang keempat hukum perbandingan volume oleh Gay-Lussac, dan yang keenam ada yang kelima hukum perbandingan jumlah molekul yang dikenal dengan hipotesis Avogadro. Nah, lalu penjelasannya tentang masing-masing hukum tersebut, yaitu satu, pertama adalah hukum kekekalan massa, kekekalan massa. Ini oleh tadi yang bernama Lavoisier. Ya. Di mana hukum Lavoisier ini berbunyi ya, pada sistem tertutup, tertutup
Ya, massa zat sebelum reaksi itu sama dengan massa zat setelah reaksi. Nah, ini ya. Jadi bunyi atau kesimpulan dari hukum kekekalan massa oleh Lavoisier adalah pada sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi itu sama dengan massa zat setelah reaksi. Ini maksudnya apa? Nah, ini kalau Bapak analogikan, contohnya kalian pengen buat kue lah ya. Nah, pengen buat kue. Biasanya itu kita pengen kue, bahan-bahan yang kita sediakan di kue ini, misal di sini kita menyediakan kue tepung 5 kilo. Nah, ditambah ya, lalu gula pasir. Nah, gula pasir. Ya, ini tepung. Ya. Tepung, ini gula pasir. Misal gula pasir 1 kilo. Lalu ditambah esen atau apalah ya. Tambahkan natrium karbonat, pengembang, bla 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 bla. Nah ya, ini misalkan tambah zat aditif, ya, zat penambah. Misalkan di sini 0,5 kilo. Setelah kita timbang. Lalu berdasarkan hukum kekalahan massa ini, maka akan didapat nanti kue, ya, dikalengin kuenya gitu. Akan didapat kue ini sebesar atau seberat 6,5 kilo. Dari mana 6,5 kilo ini? Ya ini. Ya 5 ditambah 1 ditambah 0,5. Nah, jadi nanti ya akan didapatkan kue seberat 6,5 kilo. Nah, inilah maksud dari hukum kekekalan massa. Ya ini ya. Jadi massa sebelum reaksi dan massa setelah reaksi itu harus sama. Sehingga kalau nanti kalian misal membuat kue dan ininya enggak 6,5 kilo, padahal kalian tepungnya 5 kilo, gula pasirnya 1 kilo, zat aditifnya 0,5 kilo atau setengah kilo. Loh kok jadinya enggak 6,5 kilo, tapi jadinya cuma 5 kilo. Berarti ini selama proses produksi ini ada yang makanin nih kuehnya. Ya, gitu. Jadi kue nggak masuk ke kaleng, masuk ke perut. Ya, nah ini ya, apalagi sekarang nanti mendekati bulan Lebaran ya, banyak sekali orang tua kita yang membuat kue. Nah, kalau di reaksi kimia, kita kenal bahwa reaksi kimia itu ada namanya zat-zat reaktan, zat-zat yang bereaksi, ya disebut dengan reaktan. Nah, ini ya, kita simbolkan R. Ya. Lalu ini ada zat-zat hasil reaksi yang kita kenal dengan produk atau kita simbol dengan P. Nah, kalau zat-zat yang akan kita reaksikan itu misal zat A kita reaksikan dengan zat B, ini menghasilkan zat C dan zat D produknya. Kalau A dan B-nya kita mereaksikan ini 5 kilo dan ini misal 10 kilo dan zat C-nya itu dihasilkan 7 kilo, maka kita tahu dapat memprediksi berapa sih massa zat D ini yang akan terbentuk. Ya dari sini aja 5 ditambah 10 dikurangi 7. Berarti di sini akan terbentuk 8 kilo. Nah, ya seperti ini. Inilah penjelasan dari hukum kekekalan massa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Bisa ya, cukup dimengerti ya. Ya, ini simple ya. Jadi hukum kekekalan massa itu mudah ya, simple sekali. Bapak nanti dia contoh soalnya lah ya. Ini contoh soal dari hukum kekekalan massa.
Nah, kalau melihat soal di sini ya, sebanyak 11,2 gram serbuk besi Fe. Nah, berarti ini serbuk besi ini Fe nih yang ini. Ya. Yang ini dipanaskan secara sempurna dengan 6,4 gram serbuk belerang. Nah, berarti belerang itu yang ini. Nah, belerang ya. Sehingga terbentuklah senyawa besi 2 sulfida. Nah, pertanyaannya berapakah senyawa besi 2 sulfida yang terbentuk? Nah, sebanyak, berarti yang ditanyakan masanya. Dan ini tadi ya, bahwa reaktannya itu di sini reaktan menjadi produk. Ya, reaksinya. Reaktannya Fe ditambah S. Produknya hanya FeS. Nah, di mana Fe ini 11,2 gram. Dan S-nya 6,4 gram. Lalu berapakah FeS yang terbentuk? Nah, tinggal kita jumlahkan saja 11,2 gram ini dengan 6,4. Maka didapat berapa ininya? 17,6 gram. Nah, berarti ini jawabannya adalah D. Nah, sampai sini paham? Halo? Alhamdulillah. Ya, inilah contoh penerapan dari hukum kekekalan massa oleh Lavoisier. Yang kedua, yang kedua ini adalah hukum perbandingan tetap. Ya, hukum perbandingan tetap ini oleh Proust ya. Proust. Nah, bunyi hukum perbandingan tetap ya bahwa massa zat dan massa zat-zat yang bereaksi perbandingannya selalu tetap. Nah, ini massa zat yang bereaksi, massa zat-zat yang bereaksi perbandingannya selalu tetap. Nah, ya. Maksudnya ini apa? Maksudnya kalau Bapak analogikan seperti ini. Ya. Misal nih kembali lagi ke makanan ya. Bulan puasa masih bicara makanan saja. Ya. Misal nih kalian pengen buat bakso. Ketika kita pengen buat bakso, pasti yang kita sediakan adalah satu daging ya. Nah, ini daging. Ya enggak? Yang kedua pasti tepung lah ya. Tepung. Ya. Tepung lah ya, ini tepung. Nah, ini. Lalu jadilah bakso. Jadilah bakso. Ya, jadi untuk membuat bakso, bahan-bahan yang diperlukan adalah daging dan tepung. Lalu nih, biasanya mamang bakso itu kan punya formula ya, punya resep. Nah, punya resep atau formula. Ya. Jadi untuk membuat bakso yang enak, kata Mang Bakso itu ya, untuk membuat bakso yang enak, itu maka perbandingan tepung dan dagingnya itu, ya perbandingan tepung dan dagingnya, tepung ini harus 2 sendok. Ya, dan daging ini harus 1 sendok. Maka
kalau 1 sendok daging dan 2 sendok tepung dicampurkan, ya dikemel-kemel, ya dibejet-bejet, maka jadilah 1 butir bakso yang enak. Nah, ini kata Mamang nih resep atau formula dari Mamang bakso nih seperti ini. Ya ini misal ya, karena Bapak juga belum pernah buat bakso. Nah misal nih, ya nanti kalau ada orang yang meniru ingin buat bakso enak, maka perbandingannya juga seperti ini. Ya, perbandingannya itu harus 1 berbanding 2. Ya, maka akan terbentuk 1 butir bakso enak. Nah, lalu misal gini, bagaimana kalau misal Bapak nih ya, Bapak punya daging 5 sendok. Ya. Dan tepungnya itu hanya 6 sendok. Pertanyaannya, berapa butir bakso yang terbentuk? Ayo, ada yang bisa jawab? Nih, untuk membuat bakso enak, perbandingannya 1 sendok daging dengan 2 sendok tepung. Ya, sekarang permasalahannya, Bapak punya 5 sendok daging dan 6 sendok tepung. Lalu berapa butir bakso yang terbentuk? Nah, jawabannya adalah berapa butir? 6. Salah. Berapa butir? 3 butir. Kenapa 3 butir? Karena kan ingat, ini kan perbandingannya nih. Nah, menurut pros ini perbandingan ini harus selalu tetap. Jadi perbandingannya 1 berbanding 2. Ya, sehingga kalau 6 sendok, berarti nih kalau kita lihat di sini, yang habis duluan yang mana? Tepung apa daging? Tepung apa daging habis duluan? Tepung lah. Kenapa? Karena tepung itu untuk membuat 1 butir ya bakso itu memerlukan 2 buah sendok. Sehingga kalau ini ada 6 sendok, maka dia hanya bisa membuat 3 butir bakso. Sedangkan yang ini, berapa sendok yang dipakai? Enggak kelima-limanya, tapi hanya 3 sendok yang terpakai. Paham enggak? Jadi daging ini yang terpakai hanya 3 sendok dan tepung ini terpakai semuanya 6 sendok-6 sendoknya. Kenapa? Karena nanti ini kalau kita sederhanakan 3 banding 6 ini menjadi 1 banding 2. Nah, perbandingan ini selalu tetap nih. Ya, dengan ini harus sama. Ya. Jadi yang terbentuk walaupun ini walaupun ini 5 sendok, nih yang dagingnya ini, tapi tidak akan membentuk 5 butir bakso, hanya 3 butir. Kenapa? Karena tepungnya nanti kalau dibuatkan semua dagingnya ini enggak cukup. Ya, sehingga dari 5 sendok ini hanya terpakai 3 sendok. Maka sisa daging itu ada 2 sendok. Nah, di reaksi kimia ini juga seperti ini. Ya. Jadi tidak semua reaksi ini akan habis. Jadi ada beberapa reaksi yang tidak habis semuanya. Ya, jadi ada yang bersisa. Ya, begini. Jadi makanya menurut pros ini masa zat-zat yang bereaksi perbandingannya selalu tetap. Nah, ini Bapak analogikan seperti ini. Seperti ketika kita ingin membuat bakso yang perbandingannya 1 banding 2. Atau Bapak kasih contoh yang lain ya, yang berhubungan dengan kimianya. Misal begini. Ya, misal ini Bapak kasih contoh aja.
Contoh tentang hukum perbandingan tetap. Misal kita ingin membuat air, ya H2O nih ya. Air ini terbentuk dari H2 ditambah O2. Ya. Dari H2 dan O2 nih ya, kalau kita setarakan, nah ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini angka di sini. Nah, angka ini dikenal dengan istilah koefisien. Nanti Bapak jelaskan lah ya, apa itu koefisien. Ya. Nah, dari sini, berarti ini koefisiennya 2 ya. Ini koefisiennya 2. Kalau ini koefisiennya 1. Kalau ini koefisiennya 2. Loh Pak, kok yang ini 1? Padahal kan ini nggak ada koefisiennya. Nah, inilah orang kimia itu paling malas menulis angka 1. Jadi kalau di sini koefisiennya tidak ada, itu adalah koefisiennya 1. Sama dengan ini, H2O. Nah, di sini O-nya ini H2O1 sebenarnya. Nah, tapi 1 itu jarang dituliskan. Ya, jadi H2O aja cukup, nggak perlu menuliskan angka 1. Nah, dapat dari sini, perbandingan koefisien ini, inilah yang disebut dengan hukum perbandingan tetap. Jadi, perbandingan tetap itu bisa didapat dari perbandingan koefisien. Sehingga, nah ini, kalau kita mereaksikan 2 mol H2 dan 1 molekul O2, ini akan dihasilkan 2 molekul H2O. Atau sederhanakan misal ya, dimisalkan kalau kita mereaksikan 2 kilo H2, maka kita butuh 1 kilo O2. Maka akan dihasilkan 2 kilo H2O. Nah inilah, dan angka-angka inilah yang disebut dengan perbandingan tetap. Nah, lalu bagaimana misal Bapak punya di sini 5 kilo. Sedangkan O2-nya cuma 3 kilo. Ya, sedangkan O2-nya cuma 2 kilo. Berapa kilo H2O yang terbentuk? Ya. Ayo berapa yang terbentuk? Ya 2. Tetap 2 kilo. Kenapa 2 kilo? Karena O2 ini akan habis. Dia hanya 1 kilo, 2 kilo, maka dia akan hanya terbentuk 2 kilo. Sedangkan mana yang bersisa? Yang bersisa adalah H2 di sini. Ya. H2 ini hanya 2, sehingga di sini hanya dibutuhkan 4, bukan 5 semuanya. Karena hanya dibutuhkan 4, maka 4 berbanding 2. Perbandingan ini sama aja kalau kita sederhanakan menjadi 2 banding 1, sama dengan ini. Ya, perbandingannya 2 banding 1. Lalu sisanya ini 1 kilo yang tidak bereaksi. Nah, seperti inilah ya penjelasan dari hukum perbandingan tetap. Kalau kita lihat contoh soalnya, perbandingan tetap ya. Jadi contoh soal dari hukum perbandingan tetap oleh Pros. Di soal perbandingan massa magnesium dan massa oksigen dalam senyawa magnesium oksida. Berarti Mg kita reaksikan dengan oksigen, menghasilkan MgO, magnesium oksida. Perbandingannya A3 berbanding 2, katanya. Ya, 3 berbanding 2. Nah, kita kenal ya di hukum yang pertama, hukum kekekalan massa. Ya. Berapa? Kalau perbandingannya 3 berbanding 2, berapa Mg yang terbentuk? Pasti ini 5. Ya, gitu. Jadi kalau ininya 3 gram sama 2 gram, maka akan terbentuk 5 gram MgO. Ya, ini, nah perbandingan ini didapat dari hukum kekekalan massa. Ya ini ya. Sehingga
Kalau tadi kalau kita mereaksikan 3 gram Mg dan 2 gram O, maka akan dihasilkan 5 gram MgO. Ya ini oksigen ini ya, maaf. Jika 12 gram magnesium, nah di sininya 12 gram nah di soal. Lalu direaksikan dengan 6 gram oksigen. Maka massa MgO2 yang terbentuk adalah, ditanya ini berapa yang terbentuk? Ingat perbandingannya ini. Nah, sekarang kita lihat 12 banding 6, 12 dengan 6. Kalau kita sederhanakan ini 2 banding 3. Berarti ini perbandingannya udah bukan 3 banding 2. Perbandingannya 2 banding 1. Sehingga ini kita buat supaya perbandingannya 3 banding 2. Bagaimana caranya? Yaitu kita tentukan mana yang habis duluan. Mana yang habis duluan. Untuk menentukan mana yang habis duluan, gampang. Caranya yaitu dengan membagi nih massa yang ini massa-massa yang direaksikan dengan perbandingannya. Jika hasil yang didapatnya lebih kecil, maka itulah reaksi yang habis duluan. Contoh ya untuk Mg. Untuk Mg kan ini 3 perbandingannya ya. Masanya 12 berarti 12 per 3 berarti hasilnya 4. Untuk O2, untuk O ini di sininya 6 dibagi 2 perbandingannya. Berarti di sini 3. Mana yang lebih kecil, Mg apa O2? Halo? Yang lebih kecil kan O2 ya. Sehingga O2 ini akan habis duluan. Ya, sehingga O2 ini akan habis duluan. Ya, sehingga ini tadi O2 ini akan habis duluan. Maka O2 tetap yang bereaksinya 6. Ya. Lalu berapa Mg yang bereaksi? Ya. Berarti Mg yang bereaksi tidak 12, tapi berapa? Ayo. Berapa Mg yang bereaksi? Caranya bagaimana? Caranya pakai logika. Kalau 2-nya 6, maka 3-nya berapa? Nih, ini kan 2-nya 6. Maka kalau 3-nya berapa? Maka 3 dikali ini. 3 dikali 3. Berarti berapa? 9. Maka, Mg yang 12 ini enggak 12-12-nya bereaksi. Dia hanya 9 saja yang bereaksi. Sehingga kalau 9 berbanding 6, maka ini perbandingannya akan menjadi 3 berbanding 2. Nah, ini perbandingan ini udah sesuai dengan perbandingan awalnya nih yang ini. Lalu pertanyaannya, berapakah massa MgO? Nah, massa ini yang ditanyakan berapa? Nah, kalau perbandingannya sudah benar, sudah 3 banding 2, maka ini tinggal dijumlah saja sesuai dengan hukum kekalan massa. 9 ditambah 6, maka ini hasilnya adalah 15. Sehingga ya massa MgO yang terbentuk adalah 15 gram. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Halo? Ada yang tanyakan nggak? Halo? Oke lah ya, sini aja. Apa? Ya cukup yang Bapak jelaskan hanya 2 saja dulu ya. 2 hukum saja dulu, pelan-pelan saja ya. Sampai sini aja. Semoga apa yang Bapak paparkan ini dapat kalian pahami. Pun kalau belum bisa kalian ulang-ulang nanti videonya ya.
Bapak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.